Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Selamat siang Bu Riza. Semoga tetap sehat walafiat di tengah pandemi yang semakin menjadi-jadi nggih. Amin. Amin, amin. Belum kita awali acara yang lebih lengkap siang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara yang selanjutnya, saya ingin menyapa Bapak Ibu satu persatu, nggih. Diawali dengan Bu pemateri kita, Bu Nita. Hadir. Sehat, Bu? Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat. Pak Saiful. Hadir, Bu. Dan Bu Yuni. Ya Ibu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum memulai presentasi siang hari ini, mari kita bukan bermain sih ya. Saya beri pemantik semangat untuk Bapak Ibu. Kalau saya bilang SMK, jawabannya bisa. Begitu nggih? Nggih. Bisa. Bisa. SMK? Hebat. Hebat. Ya, SMK bisa, SMK hebat. Lalu kalau saya berkata selamat pagi, pagi. Luar biasa. Seperti itu ya, Bu. Atau mau pakai bahasa Inggris saja? Karena kita guru bahasa Inggris. Jadi kalau saya bilang good morning, we are amazing. Seperti itu. Bisa ya, Pak Ibu? Nggih, bisa. We are the winner. Good morning. 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 We are amazing. amazing. The winner. Sekali lagi nggih. Good morning. Morning. We are Amazing. Oke. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, semoga tetap terjaga sampai akhir acara, ya. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah presentasi tentang konsep dan modul ajar yang dipresentasikan oleh Bu Alkonita. Monggo Bu Alkonita menyajikan presentasinya. Nggih. Matur nuwun Bu Riza, sedikit koreksi nggih Bu Ismi Konita, tapi panggil saja saya Bu Nita. Nggih. Matur nuwun Bu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Gimana Bapak Ibu masih semangat nggih? Selalu semangat. Semuanya amazing. Nggih, semuanya amazing. Tadi bilang we are amazing, ya memang betul Bapak Ibu, semuanya amazing. Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu dalam pelatihan ini sampai di hari kelima ini dengan semangat, dengan baik. Pastinya dengan keadaan yang cukup tidak baik ini ya Bapak Ibu, masih keadaan yang terbatas karena pandemi. Alhamdulillah hari ini masih ya Allah masih memberikan kita kesehatan untuk sama-sama belajar. Nggih. Bapak Ibu, hari ini di hari kelima, materi yang akan kita pelajari hari ini, ngapunten sekali lagi saya ini nanti bukan menggurui nggih, kita sharing bareng tentang materi konsep dan modul ajar. Waktu kita hari ini hanya 20 menit Bapak Ibu nggih, kita efektifkan waktu. Saya paham dan yakin sekali Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu tentang bagaimana modul ajar, karena itulah senjata yang kita pakai sehari-hari untuk mengajar Bapak Ibu nggih. Kita berdoa semoga
materi yang akan kita pelajari nanti akan menjadi manfaat buat kita semua tentunya, khususnya untuk para peserta didik. Langsung saja Bapak Ibu, saya share screen dulu. Ngapunten, saya loginnya 2 karena di laptop saya itu suaranya tidak seberapa jelas. Nah, ini saya login 2, satunya menggunakan HP, satunya menggunakan laptop. Yang laptop saya gunakan untuk share screen. Langsung saja Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bagikan tadi materinya di grup nggih, yaitu PDF tentang konsep dan modul ajar. Sebentar Bapak Ibu nggih, ini saya buka dulu. Kok lemot Bapak Ibu ya, sebentar sabar nggih. Sambil Bapak Ibu juga nanti di-download nggih materinya, karena meskipun kita sudah tahu bagaimana itu modul ajar, ya paling tidak buat refreshment nggih, penyegaran. Barangkali ada 1-2 yang mungkin saja lupa, karena saya juga pelupa Bapak Ibu, ngapunten. Nah, ini sudah sampun terlihat modul ajar PDF-nya. Modul ajar yaitu senjatanya kita untuk mengajar Bapak Ibu nggih. Seperti ibarat orang yang sedang bertempur, kalau tidak punya senjata maka pertempurannya tadi sia-sia. Sama dengan modul ajar. Modul ajar yaitu, nah nanti Bapak Ibu sebenarnya ada konsep modul ajar, ada komponen, prinsip, dan proses. Nah, tapi yang akan saya jelaskan hari ini adalah konsep dan komponennya. Apa itu? Nah, langsung saja sambil kita lihat sama-sama nggih, belajar bareng, yaitu modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Maksudnya sistematis adalah alurnya jelas Bapak Ibu nggih. Dari mulai pertama kita menentukan kompetensinya, alur tujuannya, dan capaian pembelajarannya, tentunya dengan profil pelajar Pancasila. Dan di dalamnya juga ada metode-metode yang akan kita pakai dan materi yang akan kita pakai untuk yang akan diajarkan kepada anak-anak didik kita. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Yang sudah kita bahas kemarin dengan Bapak Ibu yang lain menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase-fase atau tahapan perkembangan peserta didik, yaitu di mana kalau kita mengajar SMK, fasenya dimulai dari apa dulu Bapak Ibu yang kemarin? Fase ada berapa nggih? Ada fase A, B, C, D, E, dan F nggih. Kalau tidak salah nggih Bapak Ibu, kalau SMA itu dimulai dari berapa? Dimulai dari E dan F. Oke, fase E dan F nggih. Nah, berarti Bu Riza dan Bapak Ibu guru yang lain yang kemarin sangat paham sekali nggih. Dan yang perlu dipahami adalah konsep mengenai modul ajar ini adalah agar terlaksananya proses pembelajaran tadi lebih menarik dan bermakna. Tidak kalau ibarat kata orang Jawa angger melaku gitu nggih Bapak Ibu. Jadi yang paling ditekankan adalah proses pembelajarannya tadi lebih menarik dan bermakna. Lalu di sini ada komponen Bapak Ibu. Nah, seperti RPP yang sudah kita kerjakan kemarin-kemarin ya. Nah, modul ajar ini ada komponennya Bapak Ibu. Meskipun kita sudah merdeka, tapi ada modul ajar yang dikasih contoh oleh pemerintah kita ya, seperti ini Bapak Ibu. Ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Informasi umum itu mengenai identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar, sarana dan prasarana, target, model pembelajaran yang digunakan. Jadi karena banyak model nggih, ada model dan teknik nggih, ada discovery dan lain sebagainya. Lalu di komponen inti ada tujuan, pemahaman bermakna,
Ada pertanyaan pemantik. Nah, pemahaman bermakna ini mungkin seperti pemahaman bermakna ini seperti kayak apa ya, yang akan ini sama peserta didik ya, sama pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu seperti kayak pemanasan gitu Bapak Ibu, brainstorming. Kegiatan pembelajaran, assessment. Nah, tentunya ada assessment agar pembelajarannya tadi lebih terukur. Ada pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru, dan juga lampiran. Kalau saya boleh menganalogikan, lampiran itu seperti jika kita mau pergi ke warung soto Bapak Ibu nggih. Di situ di depannya ada tulisannya soto ada. Maka ketika ada tulisan soto ada, para pelanggan masuk ke dalam warung soto, maka sotonya harus ada. Sama seperti kita seumpama membuat modul ajar yang di situ kita tulis ada lembar kerja siswa mengenai descriptive text dengan teks tentang, karena descriptive text tentang profession ya, ada teks tentang doctor, content creator, atau technician dan lain sebagainya, maka di lampiran harus ada teks itu Bapak Ibu. Jadi tidak ibaratnya sotonya tadi ada, seperti itu. Lalu nah, di informasi umum nggih sama seperti di RPP sebelumnya, tapi yang di sini paling menarik adalah adanya profil pelajar Pancasila. Di tujuannya model dan tujuan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran ini sangat berkaitan erat dengan pembentukan karakter. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak hanya mengajarkan secara kompetensinya saja, tapi seorang guru haruslah bisa menanamkan karakter yang baik kepada peserta didiknya, khususnya bagaimana yang tercermin di profil pelajar Pancasila. Lalu nah, informasi umum sama nggih. Ini ada targetnya peserta didik. Nah, memang kita sebagai guru adalah tujuan utamanya hanya untuk peserta didik, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, peserta didik itu ada yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Pastinya tentunya di suatu kelas tidak semuanya homogen Bapak Ibu, ada yang punya kemampuan low, middle, atau high, seperti itu. Dan kita harus menentukan modelnya, model pembelajarannya, entah itu daring dalam jaringan atau online, atau tatap muka, atau luring, ataupun blended learning, atau daring dan online. Sebelum kita ketika kita membuat model, ya ada yang namanya tujuan pembelajaran. Kita kemarin sudah belajar tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya menentukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan daya yang digunakan. Lalu ada pemahaman bermakna. Nah, contoh kalimat pemahaman bermakna itu, misalkan di sini tulisannya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Kalau kita membuat modul ajar tentang descriptive text, misalnya Bapak Ibu nggih, pemahaman bermakna kalau menurut saya adalah nantinya siswa peserta didik kita bisa memanfaatkan bagaimana caranya mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya mereka. Jadi, pembelajaran deskriptif teks itu sangat bermakna ketika mereka bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-harinya mereka. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Apakah saya terlalu cepat ngomongnya? Boten. Atau sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan nggih. Nah, tadi ada assessment Bapak Ibu. Di assessment, mana ya assessment tadi? Oh, kelewatan. Ngapunten, mohon maaf. Nah, assessment, mana ya assessment tadi ya? Nah, ini assessment. Bentuk assessmentnya yang bisa dilakukan adalah ada sikap, performa, dan tertulis. Di sikap harus mencerminkan profil pelajar Pancasilanya berupa observasi, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Performa, presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Dan lalu yang tertulis adalah tes objektif, bisa sebagai essay,
pilihan ganda, isian jawaban singkat atau benar salah. Biasanya kita menggunakan nama sebagai true or false ya. Lalu pengayaan dan remedial. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, apa sih menurut Bapak Ibu pengayaan dan remedial itu seperti apa nih? Monggo barangkali Bu Riza, Pak Saiful atau Bu Yuni mengenai pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial menurut saya bukanlah sebuah koreksi kesalahan, bukanlah pengakuan dosa ya Bu. Tapi pengayaan dan remedial itu adalah sebagai nilai tambahan kalau bagi saya. Di mana anak-anak yang berkemampuan low atau middle itu mendapatkan hak yang sama dengan anak yang high. Jadi tidak ada nilai standar ke bawah di sini, minimal kan standar ya. KKM seperti itu. Jadi pengayaan dan remedial itu adalah sebuah tambahan nilai saja untuk mereka. Nah, nanti untuk yang berkemampuan high menurut saya bukan berarti dia itu sudah aman, sudah merasa oh ya sudah saya bebas dari tugas. Tapi dia tetap diberi pengayaan atau tugas tambahan seperti itu agar dia tidak merasa oh sudah selesai ya tugas saya, oh jadi ada lagi ya challenge-nya, seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Riza ya. Jadi pengayaan bukanlah suatu kayak pengakuan dosa bahwa yang low, yang middle, yang high ya. Semuanya punya hak yang sama. Jadi di pengayaan semuanya mendapatkan keadilan. Oke. Meskipun yang high juga tetap akan mendapatkan biar tambah tinggi lagi pencapaiannya. Yang low bisa mendapatkan nilai seperti yang high. Seperti itu nggih. Terima kasih Bu Riza, bagus sekali. Monggo, barangkali ada yang mau menjelaskan sedikit tentang remedial, mungkin Pak Saiful, Bu Yuni. Remedial itu adalah kalau menurut saya ya, tentang pengulangan materi yang belum tuntas kepada siswa dengan melalui pengayaan secara ulang. Jadi itu yang dimaksud dengan remedial. Dan tentunya karena ini masuk kepada Merdeka Belajar, maka remedial itu harus melalui pendampingan oleh seorang guru, dan guru tersebut juga akan memberikan atau membackup mana-mana yang siswa tidak paham. Jadi dengan memberikan pendampingan, dengan memberikan keterangan bahwa umpamanya naratif contoh remedialnya adalah how to find gender structure of narrative, itu maka guru sedikit memberikan explanation gitu ya, memberikan keterangan. Nah, dari keterangan itu maka siswa itu nanti ternyata gender structure dari naratif teks itu adalah bla 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 bla, itu. Artinya di sini remedial itu bukan seperti yang saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak tidak diberi jawaban tetapi reulang, di-re-explain. Jadi diterangkan kembali tentang materi-materi yang masih belum siswa pahami. Nah, seperti itu. Remedial itu diberikan kepada siswa yang nilainya itu tidak tuntas atau belum tuntas, yang tidak sesuai dengan KKM. Jadi itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Yuni. Saya juga sependapat nggih. Nggih leres Bu. Jadi remedial itu diberikan ketika ada salah satu siswa yang nilainya belum KKM, agar kita semua guru mengharapkan bahwa meskipun nilai itu bukan patokan pasti nggih, tapi paling tidak anak-anak yang low juga paling tidak ada kesempatan kedua untuk memperbaiki nilainya mereka. Kalau saya boleh menyimpulkan, remedial adalah bagaimana seorang guru melakukan treatment yang lebih kepada anak-anak yang dirasa low, nggih.
Jadi misalkan kalau ada anak-anak kita sudah menjelaskan 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi ternyata ada anak yang menjawab 1 ditambah 1 sama dengan 3, maka seorang guru wajib mendampingi, memberikan pemahaman ulang dan tentunya treatment ulang agar anak-anak tahu bahwa 1 ditambah 1 sebenarnya adalah 2. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, remedial juga diberikan kepada anak-anak saat seperti lembar kerja atau lembar kegiatan yang tentunya berbeda nggih, yang dari kemarin yang sudah kita lakukan. Lembar kerja peserta didik nggih, selanjutnya ini diberikan adalah untuk sesuai kebutuhan peserta didiknya, yang reguler maupun non reguler. Terus bahan bacaan guru ini juga dia tampilkan nggih di dalam modul ajar. Lalu ada glosarium, adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang nggih. Kita sudah paham nggih tentang glosarium dan daftar pustaka. Jadi kita ketika membuat daftar modul ajar itu tadi mengambil atau mengutip dari mana? Entah itu dari internet, entah itu dari buku, entah itu dari sumber-sumber yang lain, kita harus lampirkan itu. Nggih, ngoten Bapak Ibu mengenai konsep dan konsep dan komponen tentang modul ajar. Kalau sudah tidak ada lagi yang slide-nya sudah selesai, maksud saya slide-nya sudah selesai, maka saya buka untuk sesi tanya jawab. Tapi karena waktunya mepet, saya beri kesempatan hanya 1 nggih Bapak Ibu nggih. Monggo barangkali ada yang masih bingung atau masih mau merespon atau apa, monggo silahkan. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan Bu dari perwakilan teman-teman gitu. Apakah si modul ajar ini sama dengan RPP yang kita pelajari dulu? Kita tahu bahwa RPP itu kan berganti-ganti regulasinya, isinya. Habis itu KIKD-nya dulu tampil, sekarang tidak. Malah ada yang katanya selembar. Niku pripun? Sami napa mboten, Bu? Nggih. Sebenarnya terima kasih Bu Riza, pertanyaannya bagus sekali nggih. Mungkin juga mewakili dari teman-teman yang lain. Nggih Bu Riza, intinya modul ajar itu adalah sama nggih, ada kemiripan antara modul ajar dan RPP. Tapi ada komponen-komponen tertentu yang ditambahkan atau bahkan mungkin dihilangkan. Kalau kemarin di RPP ada yang namanya KIKD. Nah, sekarang dilebur KIKD, dilebur menjadi apa nggih? Capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran itu ada per fase-fasenya nggih. Nah, itu yang akan turunan dari tujuan pembelajarannya tersebut. Jadi kalau saya rasa itu ada kemiripan, tapi memang ada yang diganti istilah dan ditambahkan komponennya. Di modul ajar ada komponen yang harus ditambahkan, yaitu profil pelajar Pancasila, pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik. Seperti itu nggih Bapak Ibu, tapi intinya sama. Kita sekarang dikasih kebebasan, namanya kurikulum merdeka, kita diberikan kebebasan bikin modul ajar seperti apa. Yang penting nanti semua pemangku kebijakannya duduk bersama untuk merangkum sebuah kosnya tadi, kurikulum operasional satuan pendidikan, yang nanti dikerucutkan lagi menjadi modul ajar. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Insyaallah paham semua nggih, tidak ada pertanyaan nggih, karena waktunya sudah 20 menit. Saya rasa itu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Ngapunten sekali lagi saya tidak menggurui nggih, kita belajar bareng, kita refreshment nggih, penyegaran biar tidak lupa, diingatkan terus. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini tadi dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi manfaat buat kita semua, tentunya khususnya manfaat buat para peserta didik kita. Nggih, terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu nanti tugasnya dikumpulkan di LMS, diunggah sebelum besok jam 6.30 nggih. Kalau bisa semuanya mengumpulkan tepat waktu. Saya rasa tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Semuanya sekali Bapak Ibu guru semuanya amazing. Nggih, ngoten mawon, kurang lebihnya saya minta maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol 2 untuk Punita dulu. Oke, terima kasih Bu Riza. Baik, untuk acara yang selanjutnya mungkin dengan moderator dan pemateri yang berbeda lagi. Maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.